Bapak Ibu saudara sekalian, demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu DPR RI, daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Daya. Bisa kita sahkan? Silakan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Izin pimpinan, bisa tolong dicek untuk Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya, Sorong Selatan, Kecamatan Teminabuan, Kelurahan Wernas. Kita cek ya, form D, Kabupaten Manokwari Selatan ya? Sorong Selatan. Sorong Selatan. Sorong Selatan, pelan-pelan. Sorong Selatan. Kecamatan apa? Teminabuan. Teminabuan. Ya, atas, paling atas. Ya. Oke, diklik. Sekalian dibuka untuk yang Sorong Selatan, Mas, supaya diperbandingkan nanti. Paling bawah. Ya. Oke. Untuk di kecamatannya tadi yang mana? Sebentar. Operator, ini di kecamatan ini ya? Betul. Di desa kelurahan apa? Kelurahan Wernas. Wernas. Mas, KPU. Diperhatikan ya. Desa kelurahannya apa? Wernas. Ya. Oke. Ejaannya apa? WERNAS. WERNAS. Oke. Yang bagian apanya, Mas? Kemudian tolong cek untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia. PSI. Di kecamatan, di desa Wirnas tadi. Agak di bawah itu. Dicek, Mas. Ini di kecamatan ini ya? Dicek di desa. Kecamatannya apa tadi? Kecamatannya apa, Mas? Kecamatan Teminabuan, Kelurahan Wernas. Teminabuan, desanya Kelurahan Wernas. Udah ketemu? Dibesarkan. Tampilannya dibesarkan. Agak ke bawah itunya. Di kelurahannya di bawah. Ini ya. Jumlah yang akhir. Bukan, kelurahannya Pak. Kaibus. Itu masih Kaibus. Oh, oke. Kelurahannya, Mas, atau desanya? Masih di bawah. Wirnas. Ya. Nah, ini. Bukan, Wernas. Wirsan apa Wirnas? Yang tadi loh, sudah ketemu. Ya, Wernas. Nah, itu. Oke. Kemudian tolong lihat Partai Solidaritas Indonesia. Dicek PSI. Terus bagian apanya, Mas? Oke, itu kan Teminabuan, oke, Wernas. Kita lihat ya di TPS 02. TPS 2, kenapa, Mas? Ya. Kemudian tolong dibandingkan dengan C1 pindainya. C1. Yang dari TPS. Oke, coba dicek ya, Mas. TPS 2. Coba dibuka. Hitung suara wilayah Papua Barat Daya, Sorong Selatan, kecamatannya paling atas tadi, paling atas. Nah, ya. Wirnas, ya. TPS berapa, Mas? 2. TPS 2. Oke, perolehan suara PSI. Oke. Dibesarkan. Suara partai kosong ya? Kosong. Tidak Jadi ada, ini contoh. sorry. Kosong itu tidak ada tanda apa-apa ini.
Beda dengan 0 ya. Kalau 0 kan ada angkanya. Ini kosong, nggak ada tandanya apa-apa. Gimana? Oke. Berarti di tadi berapa Mas? Di kecamatan? Di itu 84, 23, 16, 27 ya. Ini di kecamatan ya. Ya. Mas dibuka Excel. Kita cek Mas ya pakai Excel ya. Pakai Excel. Buka Excel lagi. Nah, sebelah kiri di A2. A2 sebentar. Di A4 deh, tulis di A4. A4. TPS 2. Nah, di atasnya tadi ditulis 2 atasnya ya. Wirnas. Kemudian di atasnya kecamatannya apa namanya tadi? Teminabua. Betul. Ya. Iya benar. Teminabua. Benar. Enggak pakai N, Pakai E. T. TE. TE. Teminabua. Ini kah? N Ya. pakai N enggak? Pakai N. Benar. Oke. Di atasnya tadi Kabupaten Sorong Selatan ya? Ya. Sorong Selatan. Oke. Sebentar. Oke. TPS 2 di bahannya TPS 2 Mas. PSI. Ini terus di bawahnya calon 1. Calon 2, ada berapa calonnya tadi? Dicek di TPS 3 ya. Coba dicek C hasil dari TPS 1, 2, 3. Oke. Terus ditulis suara partai berapa? 64. Di bawahnya, bukan di situ Mas. B5. B5. Ya. Tulis 22. Nah, calon 2 berapa? Calon 1 berapa? 23, 16, 27. Oke, ditulis. 23, 16, 27. Oke. Ini di formulir apa tadi? D ya ini ya? Di kecamatan. Ini di kecamatan betul ya? Oke. Kembali ke Excel Mas. Kembali ke Excel. Ditaruh di C5. Nah, ditulis di situ. Digeser 64 sampai 27 dipindah ke situ. Di tulisan apa namanya? C2 urut-urutnya Teminabur. Nah, di kecamatan ditulis saja di kecamatan, udah gitu aja. Terus kemudian di 1 yang Sorong Selatan tuh di kabupaten di atasnya. Ya. Oke. Di kabupaten kita cek satu-satu Mas. Kabupaten ini ya? Yang kabupaten. Dan jumlahnya juga kalau dibilang mungkin nggak sesuai. Di kabupaten, kecamatan. Saya punya list spesifik. Kecamatan itu. Ya, ditulis suara partainya 1947. Ini baru test case ya. 1947. Oke. Terus 419, 401, 452. 419, 401, 452 ya. Oke, tulis 452. Oke. Terus kemudian
B5 Mas, B5. Nah, di TPS berapa tadi? 0. TPS 2. Coba dicek lagi, cek lagi. TPS. Yang TPS. Ya, 0 semua ini ya. Kita saksikan bersama-sama 0 semua ya. Oke, ditulis Mas. 000. Oke. Maka dengan begitu, ini cara berpikirnya berarti kan sebetulnya di kecamatan itu, di desa mana ini tadi? Bernas. Desa Wirnas TPS 2 terpantau ya. Angkanya kan 64, 23, 16, 27, betul ya? Ya. Nah, kalau situasi seperti ini berarti dinolkan, betul ya? Kalau dinolkan maka di E Mas, E ya yang paling atas Mas, paling atas urutannya itu koreksi. Koreksi. Nah, udah sekarang di bawahnya dikurangkan 1947 kurangi 64. Dikurangi Mas. Ya betul ya. Hasilnya untuk kabupaten mestinya segini ya. Karena setelah dikurangi ini tadi. Betul ya? Kalau setelah dikurangi yang Wernas TPS 2 demikian. Tapi masalahnya kalau saya cek lagi untuk yang Kelurahan Wernas itu di TPS yang lain pun itu nggak diupload. Jadi saya nggak bisa mastiin. Yang diupload hanya yang TPS 02. TPS 2 aja. Ada berapa TPS di Desa Wirnas ini Mas? Ada Sebentar. 7 TPS. 7 TPS ya? TPS. Teman-teman KPU Kabupaten? Yang diupload hanya 02 itu. Ya, 7 TPS ya? Ya. Coba dicek satu-satu. TPS 1 nggak ada. TPS 2 tadi ini ya. TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7. Oke. Karena di forum ini kan kita juga nggak mungkin buka kotak suara karena form C plano kan ada di dalam kotak suara. Maka menurut saya ya yang pas ya, yang bisa kita koreksi yang ininya apa bisa kita lihat bersama-sama. Kalau C semua kan harus buka kotak suara. Di forum ini juga nggak mungkin buka kotak suara. Kira-kira begitu ya. Silakan Mas, tadi saksi dari apa Mas? Partai Umat ya, oke. Dicatat ya, nanti saksi Partai Umat menyatakan keberatan terhadap ini setelah ditelusuri hasilnya seperti ini. Silakan saksi dari, silakan. Oke, izin pimpinan, saya dari PSI. Sebelumnya ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh saksi Partai Umat ya. Karena ini kan sudah sampai di tingkat pusat ya pimpinan ya. Artinya seharusnya dari tingkat kecamatan sampai kabupaten dan provinsi, seharusnya mereka sudah mengkoreksi terlebih dahulu apa yang terjadi di TPS tersebut. Lalu kami tidak terima dengan keberatan kalau misalkan diputuskan PSI dikurangi sejumlah suara yang dimaksud, karena sekali lagi itu kan bukan kesalahan PSI, karena itu di TPS tersebut tidak tercantum sama sekali penjelasan perolehan suara PSI di berapa. Di antara yang lain tuh ada keterangannya, cuma PSI doang yang nggak ada. Jadi ini pertanyaannya kepada, mungkin bisa dijawab oleh KPU dan juga Bawaslu apa yang terjadi di TPS ini, mohon jelas-jelasnya, baru saya akan bisa mengafirmasi apa yang dinyatakan oleh Partai Umat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini tadi kan coba dibuka yang Excel. Ini kan cara kita untuk mencermati, menelusuri dan menyandingkan, ya. Sampai dengan kalau memang situasinya di TPS itu memang 0 perolehannya dan kemudian di kecamatan ditulis sekian, maka konsekuensinya di kabupaten sekian. Kalau kita kembalikan kepada situasi di TPS, maka hasil koreksinya sekian. Nah, ini kan masih dimintakan tanggapan. Silakan teman-teman KPU provinsi, itu situasi TPS 1 situasi TPS 2 Wirnas suaranya 0 semua, tapi kemudian di kecamatan tertulis seperti itu. Silakan dijelaskan. Iya, baik. Terima kasih. Terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh saudara saksi dari Partai Umat,
Untuk kami sendiri selaku KPU Provinsi Papua Barat Daya, bahwa proses pleno dan rekap ini sebenarnya sudah dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, kemudian tingkat kecamatan, dan juga naik sampai di kabupaten. Semuanya sudah dilakukan, dan proses penandatanganan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara juga sudah dilakukan, ditandatangani oleh saksi peserta pemilu yang hadir. Kemudian sampai pada kita di tingkatan provinsi, pada saat melaksanakan rapat pleno, rekapitulasi penghitungan perolehan suara, juga tidak ada keberatan saksi terkait dengan apa yang disampaikan oleh saudara saksi dari Partai Umat atas keberatan tersebut. Semuanya telah berjalan dengan baik tanpa ada keberatan, dan juga itu sudah disahkan dalam rapat pleno tingkat provinsi dan juga sudah ditandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Saksi dari Partai Umat pun juga sendiri sudah menandatangani dokumen berita acara dan sertifikat dan tidak ada keberatan. Dengan demikian maka kami melanjutkan proses rekap ini ke tingkat nasional. Terima kasih pimpinan. Ada komentar? Saksi PSI? Oke, dikit aja. Berarti sudah clear ya, berarti suara PSI sudah disahkan sesuai yang ada di tampilan tadi oleh provinsi. Jadi keberatan Partai Umat saya rasa tidak bisa ditindaklanjuti pimpinan. Terima kasih. Baik. Silakan saksi Partai Umat, ada yang mau dikomentari? Jadi tadi ini sebenarnya kami itu punya list anomali suara PSI ketika kan beberapa waktu yang lalu sempat viral lah, sempat ramai, dan kami juga sempat mengcapture data-data yang aneh itu. Dan kebetulan karena malam ini Papua Barat Daya, saya sampling aja sebenarnya, dan nggak cuma itu, mungkin masih ada yang lain gitu. Kayak tadi di Teming Labuan dan Wernas ternyata yang diupload hanya TPS 2. Jadi dan kebetulan itu kena gitu, kita bisa buktikan di situ ada perbedaan suara antara rekapitulasi di kota dengan C1. Jadi itu saja yang sudah terbukti, sudah kelihatan gitu ya. Yang lain juga sebenarnya banyak, dan untuk Wernas saja kan tidak yang lain tidak diupload gitu. Jadi kita juga belum bisa pastikan itu apakah suara rekapnya sesuai atau tidak gitu. Jadi di sini saya menyampaikan itu ada sesuatu yang salah gitu. Nanti kalau di situ jelas kami keberatan. Ketika kami menemukan ada yang keliru, itu kami keberatan. Dan walaupun misalnya di tingkat sebelumnya sudah disetujui atau tapi kan forum di sini adalah forum tingkat nasional. Jadi justru itu gunanya rekap berjenjang itu karena kita bisa mengkoreksi apa yang keliru di bawah gitu kan. Nah ini ya saya serahkan ke KPU keputusannya seperti apa, tapi kami dari Partai Umat keberatan gitu. Terima kasih. Keberatan dengan hasil yang ada. Yang sudah, ya itu hanya salah satu contoh ya. Enggak, keberatan kan dengan yang sudah dibacakan. Betul. Kecuali kalau ini dikoreksi begitu ya. Iya. Oke, baik. Tapi ini hanya salah satu ya Pak. Jadi ini saya hanya ngasih contoh satu. Kalau mau diperiksa yang lain juga, berarti kan kayak Wernas saja kan harus dilihat semua tuh. Iya, betul. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya apa yang sudah dilakukan mulai dari penghitungan di tingkat TPS, rekapitulasi kecamatan, kabupaten sampai provinsi, ini kan harus kita anggap benar. Kecuali bisa dibuktikan sebaliknya.
Nah, sebagaimana yang sudah-sudah di forum rekap nasional ini, partai yang menyatakan keberatan dan bisa membuktikan dengan apa, misalkan pembandingnya form C hasil plano TPS dengan form D misalkan, itu kalau misalkan jumlahnya tidak terlalu banyak kan kita cek di sini dan kita koreksi di sini juga dari yang sudah-sudah. Tapi kalau jumlahnya banyak dan kemudian potensial apa katakanlah menimbulkan potensi bertambah atau berkurangnya suara partai yang lain, saksi-saksi dari partai lain juga diberikan kesempatan untuk itu, dan proses untuk penelusuran penyandingannya disampaikan kepada Bawaslu. Pihak KPU sebagai pihak yang menyediakan sebagai apa namanya, yang menghasilkan ini juga dimintai klarifikasi terhadap penelusuran-penelusuran tersebut. Nah, untuk yang malam ini karena faktanya yang bisa dibuktikan hanya satu dan kebetulan juga sudah diunggah di apa itu namanya di Sirekap, ya fakta kebenaran apa istilahnya, kebenaran materialnya memang demikian di TPS. Dalam pandangan kami, ya kita koreksi malam ini dengan cara apa? Setelah kita cocokkan suara di kecamatan yang bersangkutan partai maupun calon jumlahnya seperti yang kita apa ini namanya kita tulis di sini penelusurannya, dan kemudian setelah kita tulis di TPS perolehannya 0. Maka cara mengoreksinya perolehan di kabupaten setelah dikurangi dengan suara yang berasal dari apa itu namanya TPS 2 Desa Wirnas ya di form kecamatan kan ada suara dari TPS, sudah kita cocokkan dengan form C hasil TPS ternyata 0, maka kemudian cara mengoreksinya ya suara-suara yang ada itu dinolkan atau dikurangi sehingga hasil akhir setelah dikoreksi menjadi 1883 3 dan seterusnya itu. Nah, di atas Mas yang sebelahnya koreksi di kolom F sebelahnya, sebelah kanannya ya. Ditulis form di provinsi. Form di provinsinya menjadi ini ya. Atau apa namanya total dikurangi ini. Form D-nya berapa? Coba dibacakan Mas. Teman-teman, form D untuk PSI. Sorong Selatan betul ya? Iya. Jumlah suara sah partai politik dan calon untuk partai PSI di Kabupaten Sorong Selatan 5.263. 5.263. Karena jelas-jelas itu 0 berarti kan sebenarnya mudah untuk ngitungnya menurut saya begini. Di bagian akhir suara ditulis dulu. Untuk partai berapa Mas? 3463 bukan? PSI Mas. Partai nomor 15. ya. Partai 15 Partai Solidaritas Indonesia. Untuk di hasil provinsi, jumlah suara sah partai politik dan calon 9.483. Bukan Mas, pertama dulu yang suara partai berapa? Loh, ya. Kan 3733. Baik, 15 Partai Solidaritas Indonesia, suara partai 3733. Ditulis Mas, operator di sini. Ya, terus? Calon nomor urut 1
3463. Nomor urut 2 1240. Nomor urut 3 1049. Oke. Total Jumlah suara sah partai politik dan calon 9485. oke. Nah, sekarang berarti kan 3733 dikurangi 64. Nah, terus dari atas ke bawah. Totalnya berapa jadinya? Betul ya? Yang 3733 kurangi 64, kemudian berapa? 3463 kurangi 23, 1240 kurangi 16, 1049 kurangi 27. Betul ya? Nah, terus Mas yang itu Mas, C, kolom C, mulai angka 64 sampai 27 itu dijumlahkan ke bawah Mas. 130. Kalau 9485 dikurangi 130, betul, jadinya itu. Betul ya? Betul ya, oke. Kalau gitu buka di lembar kerja kita untuk Partai PSI. Angka 15, form kerja. Ya. Perolehan suara partai tadi setelah dikoreksi menjadi itu. Teman-teman kesekjenan nanti tolong dicatat di form kejadian khusus ya, di peristiwa yang sekarang ini. Nanti kalau teman-teman PSI keberatan dengan ini juga dicatat di form kejadian form keberatan itu ya. Izin pimpinan. Ya. Sekali lagi ya, saya di sini nggak mengerti kenapa akhirnya suara kita dikurangi sejumlah yang tadi. Terus pertanyaannya tadi kan di D kecamatan kita dikurangi sejumlah sekian suara. Satu kecamatan itu pertanyaannya ada berapa TPS? Itu kejadiannya kan yang ditemukan hanya di satu TPS yang sudah terbukti, sudah diupload ke dalam website KPU ya. Lalu kenapa kita dibebankan untuk kehilangan suara kita ya di satu kecamatan tersebut? Itu pertanyaannya satu. Terus yang kedua, ini seharusnya kan beban pembuktiannya ada di KPU ya, KPU provinsi terutama dan Bawaslu yang mengawasi tingkat sana, karena saya sendiri bukan orang sana dan tidak tinggal di sana dan tidak menjadi saksi TPS di sana juga. Jadi saya di sini butuh kejelasan seperti apa sebenarnya realnya di sana tuh kayak gimana gitu. Jadi ini yang dirugikan kan kita ya sebagai partai PSI gitu ya. Tolong kejelasannya ya. Jadi saya nggak mau, saya menolak banget walaupun nanti saya akan ajukan lembar keberatan di sidang ini, tapi tolong dijelaskan secara gamblang gitu ya, kenapa ini bisa terjadi. Oke. Saya ulangi lagi ya. Coba dibuka form D kecamatan. Yang kecamatan ini Mas. Nah, kecamatan di Sorong Selatan ya. Kecamatan apa tadi? Teminabuan. Kecamatan? Teminabuan. Teminabuan. Yang disoal TPS 2 ya. Geser ke kanan sedikit Mas. Pelan-pelan. Geser ke kanan. Ke kanan. Terus jumlah akhir. Mas saksi PSI, jumlah akhir paling kanan itulah suara total PSI di Kecamatan Teminabuan. Ya, ini. Nah, kemudian tadi temuannya kan di TPS 2. Itu ada kolom TPS 2, angkanya suara partai 64, calon 123, calon 216, calon 327. Ini mestinya kan ditulis berdasarkan perolehan di TPS. Betul ya? Iya, betul. Ya. Sekarang kita cek di TPS 02 tadi. Nah, iya pertanyaan pimpinan. Sebentar Mas ya. Sebentar.
Nah, di TPS 2 ini situasinya begini, angkanya pun nggak ada gitu. Kalau ada angka biasanya ditulis 0, ini angka aja nggak ada, berarti kan kosong. Nah, oleh karena itu ini kita maknai sebagai 0. Nah, dengan begitu kembali ke di kecamatan tadi. Sebentar Mas ya. Nah, maka kalau di TPS 2 ini suaranya 0, berarti kan yang di jumlah akhir tinggal dikurangi dengan 64, dikurangi 23 dan seterusnya. Begitu kan Bapak Ibu ya? Oke. Terus kemudian di kabupaten, ini kan suara di kecamatannya segitu. Buka di kabupaten. Di kabupaten tadi sudah ada. Nah, di kabupaten, kecamatan ini perolehannya kan sekian. Tinggal dikurangi dengan yang tadi itu. Maka diperolehlah yang di Excel tadi. Coba dibuka Excelnya Mas, Mbak. Ketemunya ini. Setelah dikurangi, pokoknya faktor pengurangnya itu yang di TPS 2 saja itu. 64, 23, 16, 27. Catatannya demikian. Jadi karena ini secara material bisa dibuktikan, bisa kita telusuri, kita koreksi di sini Mas. Nanti saksi PSI kalau tolong nanti saksi Partai Umat juga membuat catatan keberatan ya tentang ini, detail seperti ini, dan kemudian di bagian bawah ditulisi bahwa ini sudah dikoreksi di forum rekap nasional. Teman-teman PSI kalau keberatan ditulis di form catatan keberatan terhadap situasi ini ketika dikoreksi dan seterusnya. Begitu ya. Karena faktanya memang begini Mas, di TPS-nya 0. Oke. Satu lagi mungkin ya, saya ingin penegasan dari pimpinan. Berarti kalau misalkan kejadian khusus kayak gini, ya di mana itu TPS-nya tidak dijelaskan keterangan di dalam kertas itu ya, C1 planonya itu ya. Ya. Itu berarti kesalahan dilimpahkan kepada partai, bukan kepada penyelenggara. Oh tidak, ini Loh tadi, kan suara kita dikurangi udah otomatis di sini. loh kan yang terbukti bisa dilihat kan ini Mas. Iya berarti kan itu kesalahan siapa tuh yang nggak mencoreng atau nggak checklist. Iya, yaitu teman KPPS karena suaranya atau Iya situasi. berarti saya nggak ngerti nih kenapa akhirnya itu dilimpahkan kepada kesalahan PSI dengan pengurangan Bukan suara kesalahan- tersebut gitu. Bukan kesalahan PSI Mas. Ini Iya kan I know, tapi kalau itu ini akhirnya dianggap dikurangin kan suaranya pimpinan. kalau ini dianggap kesalahan penyelenggara, KPPS itu aparatnya KPU pusat. Iya I know. Kalau dianggap dia salah dan belum terkoreksi di kecamatan, belum terkoreksi di kabupaten, bahkan belum terkoreksi di provinsi, ya kami yang mengoreksi di sini, kira-kira begitu. Di forum awal sampai sekarang, semua partai mengalami situasi itu, kira-kira begitu. Nah kalau tetap keberatan nanti ditulis di form catatan keberatan, begitu. Oke. Well noted, thank you. Oke, silakan Mas. Di mic-nya didekatkan Mas. Mic-nya didekatkan. Oh iya. Pak, Tapi dia punya caranya jangan, Sedikit saja. ya caranya bukan So, begitu. itu alat bukti. Saya memperkuat tadi PSI yang ngomong tadi itu. Ya gimana? Saya dari saksi Partai Mas Gerindra. dipakai. Saya dari saksi Partai Gerindra. Kebetulan saya sayang sama teman saya dari PSI itu. Gimana sorry? Saya kebetulan bicara Sorong Selatan. Saya kebetulan ketua DPC Gerindra Sorong Selatan. Oke. Saya sudah ngomong sama teman-teman kemarin di Papua Barat Daya kemarin. Ada temuan-temuan yang memang kalau kita bicara angka, otomatis kita akan selesaikan dengan angka. Data by data. Tapi kalau kita bicara permasalahan hukum dengan kronologis, baru kita cocokkan dengan angka. Sampai Allah datang juga nggak bakalan ketemu. Nah, itu yang tadi disampaikan itu menyangkut administrasi. Cacat administrasi. Misalnya, kami di Sorong Selatan, kalau Teminabuan, khusus di Teminabuan, oke fix. Karena itu di kota, dikontrol. Semua perhitungan terakhir baru masuk di pleno KPU Kabupaten Sorong Selatan. Tetapi ada beberapa distrik yang notabene-nya perintah undang-undang bukan perintah kami. C plano itu harus dibagikan. Kami tidak pernah pegang itu dokumennya sampai sekarang. Sebentar Mas.
yang dibagikan itu bukan C plano. Kalau C plano semuanya ada dalam kotak. Ya, Pak Ketua sudah menjawab. Jasa lanjut biar waktu tidak lambat. Kan saya Oke. presentasinya biar tidak terlambat. Dokumen yang kami harus pegang itu kami tidak pernah diberikan. Yang C salinan Ya, tidak diberikan Pak Ketua. di desa kelurahan tidak disampaikan. Intinya tidak diserahkan kepada kita. Oke. Jadi kalau Toron Selatan itu terdiri dari 15 distrik. Hmm. Kurang lebih 6 sampai 7 distrik itu ada di wilayah perairan. Yang notabene-nya, coba buka C-rekapnya itu. Itu ada C-planonya lengkap enggak itu? Hmm. Coba buka, Pak Ketua buka. Ada Ya. enggak? Di, Sebentar, Pak Ketua saya lanjut. Oke. Pleno-pleno yang mereka lakukan, itu tidak dilakukan di wilayah administrasi, kecuali force major ya. Saya sudah sampaikan kemarin, di pleno di Kota Sorong kemarin. Saya kebetulan saya ngawalin dari kampung sampai ke provinsi, sampai sekarang terakhir di sini. Ada saksi yang dipukul, tidak ada tindak lanjut secara hukum. Yang kedua, dokumen yang harus diberikan supaya kita duduk di sini, kita bicara harus data dengan data. Tapi kami sendiri saya tidak memiliki data itu, bayangkan. Pleno mereka lakukan sendiri secara tertutup, undangannya dibuang, plenonya dilakukan secara tertutup. Lantas apa yang kami mau dapat? Otomatis, di plano yang sudah mereka buat di tingkat distrik itu, kami partai hanya bisa nerima pada saat diserahkan ke KPU kabupaten. Dan ada temuan di mana teman-teman KPU ini sudah turun ambil hasil di kecamatan, itu sudah ambil dulu sebelum pleno. Perkam nomor 5 kan jelas tentang rekapitulasi. Ini belum pleno lagi, mereka sudah datang ambil itu dokumennya. Terus apa yang mau kita andalkan dari sebuah pemilu yang baik dan luar biasa ini? Kan tidak ada, dokumen sudah diambil, tidak diserahkan kepada kita. Kita sudah adukan kepada teman-teman pimpinan di sana. Jawabannya sama, di tingkat bawah sudah selesai, yang kedua sudah selesai, yang berikut sudah selesai. Wah, kalau semua sudah selesai, terus keluh kesah dari apa yang kita sampaikan sesuai dengan data. Ada penghilangan-penghilangan suara dengan data yang kami tunjukkan. Bukti rekaman visual yang kami tunjukkan, itu bukti kita. Secara hukum itu sudah bisa minimal 2 alat bukti, dan itu sudah bisa kami pertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua, temuan baru tadi, ada yang buka kotak suara di Kota Sorong tanpa dihadiri oleh teman-teman komisioner dan teman-teman partai, saya tidak tahu ini apa sebenarnya. Yang ketiga, ini berita terbaru. Sorry Mas, yang kedua tadi rekap apa tadi Mas? Di kabupaten Kota Sorong. Itu tadi Jadi Sorong Selatan. Ya. Nah, sedangkan Kota Sorong, Kota Sorong, rekap. ada dokumen berkas yang dikirim dari kami punya relawan, Mhm. kolaborator justice sebenarnya. Enggak tadi Tipenya ya. tadi yang cuma 2. Dibuka tanpa ada teman-teman komisioner di sana. Ini jadi pertanyaan. Kan nggak mungkin kita mau tunjukkan semua data di sini. Yang jadi pertanyaan teman-teman Gakumdu bisa tangkap kan tidak? Itu kan jadi pertanyaan kami. Oke. Yang kedua, Yang ketiga. C-plano itu kurang lebih 1.400 lebih itu dicetak di Kota Sorong. Lantas kita mau akui hasil yang ada sekarang. Hmm. Kan nggak mungkin. Ya. 262, 263, 391, 392 itu jelas dalam undang-undang pidana yang lama maupun yang baru. Tapi kok teman-teman penyelenggaranya bergerak cukup bebas. Pestanya pesta kami yang mengacukan adalah kalian yang kami undang. Ini kan luar biasa. Sangat luar biasa, miris sekali. Apalagi di wilayah-wilayah terpencil kayak Sorong Selatan, Tambro kayak tadi. Teman-teman dari Partai B misalnya. DPT-nya sekian, terus kalkulasinya terakhir seperti itu. Bukan masalahnya di Tambro, hampir semua masalah di semua kabupaten kota itu modelnya sama sebenarnya. Sampai ada KPPS yang ditangkap malahan di Kabupaten Sorong misalnya. Ini kami minta untuk teman-teman dari Mabes Polri kalau ada di sini di Gakumdu, tolong supaya segera menindak tegas oknum-oknum dalam penyelenggara maupun bagian pengawasan hingga oknum-oknum yang terlibat dalam proses-proses yang tadi. Kalau mau data, kami dari Partai Gerindra Papua Barat Daya siap memberikan data-data itu. Sehingga ada hukum yang tegas bagi penyelenggara yang melanggar atau pengawas yang melanggar, ataukah siapapun yang terlibat, baik oknum, partai maupun caleg, sehingga segera ditindaklanjuti secara tegas. Karena kalau kita bicara dari bawah ngomong kita seperti begini, tapi sampai hari ini juga belum ada ketegasan, belum ada tindakan-tindakan tindakan hukum yang dilakukan hingga hari ini. Ini poin keberatan kami, mau dikembalikan lagi dari Provinsi Papua Barat Daya kepada kami. Yep. Ada form-form lain yang tidak dicap, tidak ditandatangani oleh teman-teman KPU. Dan ini buktinya. Satu bukti saja. Bukti yang lain kami ada bawa banyak-banyak, tapi kami ada taruh di luar. Kalau Pak Ketua mau, atau teman-teman Mabes Polri mau, kami serahkan. Supaya ini segera ditindaklanjuti. Sehingga ini pemilu yang hari ini, apalagi kami ini provinsi baru, jangan sampai
Ini anak yang baru lahir, tiba-tiba diajar untuk memperkosa. Tiba-tiba diajak untuk membunuh. Ini nggak boleh. Sehingga ini juga masukan teman-teman Bawaslu RI secara khusus ya. Sehingga jenjang demi jenjang, kalau kami ke teman-teman partai datang terus sudah selesai di tingkat bawah, selesai di tingkat kedua, selesai di tingkat berikut. Terus kami ini mau jadi apa? Demikian yang saya hormati Pak Ketua. Waktu dan tempat. Assalamualaikum, shalom. Terima kasih, Mas. Saya minta tolong teman-teman KPU Provinsi menjelaskan yang topik ketiga tadi itu, yang soal formulir-formulir dicetak di provinsi, itu ceritanya bagaimana, dan nanti teman-teman Bawaslu Papua Barat Daya bisa memberikan penjelasan soal apakah ada laporan tentang dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh saksi tadi. Kalau ada itu di Bawaslu tingkat apa, apakah di kabupaten, apakah di provinsi, lalu kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Silakan KPU Provinsi. Baik, terima kasih pimpinan. Saya mungkin menjelaskan sedikit berkaitan dengan Sorry, satu lagi termasuk yang salinan form C hasil ya. Kalau form C plano kan di dalam kotak suara. Kalau salinan itu kan mestinya kan ditempel di kantor-kantor PPS desa kelurahan, dan kemudian salinannya itu juga disampaikan kepada saksi. Apakah saksi itu hadir di TPS atau tidak? Kalau tidak hadir kan barangnya itu ditaruh di PPS, dan kemudian partai politik atau saksinya bisa mengambil itu dengan membawa surat mandat. Nah, ini ceritanya bagaimana tentang klaim saksi Partai Gerindra yang menyatakan tidak memperoleh salinan C hasil TPS. Silakan. baik, terima kasih pimpinan rapat pleno. Mungkin saya jelaskan yang poin 3 tadi dulu berkaitan dengan proses percetakan C plano di Sorong. Pada saat itu waktunya sudah tanggal 9 Februari 2024, kurang berapa hari lagi kita akan masuk pada tanggal 14 Februari, masuk pada agenda pemungutan penghitungan suara. Teman-teman KPU Kabupaten Kota di beberapa, termasuk Kota Sorong, Sorong Selatan, kemudian Tambrau, Raja Ampat. Ada 4 kabupaten kota yang setelah melakukan penyortiran logistik, ada kekurangan logistik ceplanonya. Ini ceplanonya ini kan ada halaman 1 sampai halaman 20. Kemudian teman-teman sortir sampai di tanggal 9 itu ada kekurangan. Maka dari Provinsi Papua Barat Daya kita ambil langkah untuk berkoordinasi ke Biro Logistik KPU RI bahwa ini ada kekurangan sejumlah ceplano di 4 kabupaten kota. Maka petunjuknya kita membuat surat permohonan ke Biro Logistik KPU RI terkait dengan kekurangan-kekurangan tersebut. Maka KPU Papua Barat Daya menyuratlah ke KPU RI, Biro Logistik, dan surat permohonan kami itu dijawab. Kemudian kami diberikan masternya. Biro Logistik memberikan master data ceplano tersebut, dan kita harus melakukan penggandaan atau percetakan itu di Papua Barat Daya untuk beberapa kabupaten tersebut. Karena mengingat waktu yang sangat singkat menuju ke tanggal 14, tidak mungkin kita harus pesan lagi melalui e-katalog karena prosesnya itu panjang, dan kemungkinan kalau melalui proses mekanisme yang sebenarnya maka pasti barang itu tidak akan datang. Maka langkah yang kami ambil seperti itu, sehingga dan itu sudah disetujui. Kemudian kami ambil langkah untuk pesan berdasarkan permintaan dari masing-masing 4 kabupaten kota tadi, bahwa mereka ada kekurangannya yang mereka butuh, kekurangannya sekian lembar. Nah, itulah yang dicetak sesuai dengan permintaan mereka. Misalnya satu TPS ada 20, yang kurangnya itu mungkin halaman 4 atau halaman 7, 8, dan seterusnya begitu. Tidak semua gitu. Itulah yang kami merasa bahwa langkah yang harus diambil sehingga pemilu bisa terlaksana.
Jika kita tidak ambil langkah seperti itu, tidaklah mungkin pemilu itu bisa akan dilakukan. Seperti itu, mungkin yang lagi viral dan berkembang, saya pikir itu bagian dari politisasi saja yang dikembangkan. Izin pimpinan, kami pun nanti akan mengklarifikasi hal tersebut itu. Mungkin Kalau itu, yang salinan C tadi? iya, pimpinan salinan C ini kan itu di TPS ya. Itu di TPS diberikan ya, kepada setiap saksi saksi peserta pemilu yang hadir. yang hadir. Kalau yang tidak Kalau hadir, yang tidak hadir kan kan tidak KPU kan mungkin. mengambil kebijakan salinannya itu ditaruh di PPS desa kelurahan Ya, dan pihak partai bisa mengambil ke situ dengan membawa surat mandat. Kan begitu. ya, surat Nah, mandat saksi. pertanyaannya adalah salinan-salinan itu di desa kelurahan, di PPS tersedia atau tidak? Itu. Ya, Silakan dijelaskan. Kalau Iya. tersedia kan partai bisa mengambil ke situ karena memang kebijakannya demikian. betul. Terus tersedia enggak di desa kelurahan itu? Tersedia, Diumumkan, dipajang, ditempel diumumkan, disampaikan juga oleh di KPPS. PPS ya. Karena mereka itu juga sudah mendapatkan penguatan atau bintek terkait dengan tugas dan fungsi mereka ketika melaksanakan tugas pemungutan penghitungan suara di TPS. Baik. Demikian. Oke, terima kasih ya. Teman-teman Bawaslu bisa membuat penjelasan atau klarifikasi terhadap tadi ya, apakah ada laporan atau tidak. Kemudian kalau ada laporan itu di level Bawaslu kabupaten atau di provinsi, itu yang ditanyakan oleh saksi partai. Nah, yang kedua saya minta tolong juga dibantu menjelaskan ya apa yang disampaikan oleh KPU kabupaten oleh KPU provinsi tadi soal formulir C salinan yang itu disampaikan kepada saksi yang hadir di TPS. Kalau saksinya tidak hadir, mestinya kan disediakan ditempatkan di PPS atau desa kelurahan. Menurut hasil pengawasannya teman-teman Bawaslu provinsi, kan di setiap desa kelurahan dan di setiap TPS ada pengawasnya ya. Situasinya bagaimana soal pemberian atau penyampaian salinan C hasil di TPS kepada saksi partai? Silakan. Tes. Terima kasih Ketua Majelis. Kami dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Jadi pada tanggal 14 itu ada beberapa TPS yang dalam satu orang mencoblos 2 kali untuk beberapa jenis pemilihan. Itu Bawaslu dalam fungsi dalam melakukan pengawasan, teman-teman di distrik, dalam hal ini Panwaslu distrik, merekomendasikan ada 6 TPS. Ada 6 TPS yang kami rekomendasikan untuk dilakukan PSU. Itu di Kondau 2 TPS dan di Wermit 1 dan di Fokor dan Namro. Itu hasil pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman jajaran kami di bawah. Berikut untuk setiap keberatan yang disertai dengan bukti itu di beberapa distrik itu Panwaslu distrik langsung disuruh untuk pencocokan hasil terhadap hasil C salinan itu yang disesuaikan dengan C1 plano. Iya, dan itu dilakukan maupun di tingkat kabupaten, dan bahkan untuk Sorong Selatan sendiri kemarin di provinsi itu karena dari PSI dia punya alat bukti, kami perintahkan kepada teman-teman KPU untuk mencocokkan hasil itu dan suaranya dikembalikan. Informasi dari jajaran kami untuk Bawaslu Sorong Selatan bahwa semua mekanisme di bawah itu saksi mendapatkan salinan yang diberikan maupun teman-teman di pengawas sendiri. Dan setiap ada keberatan di tingkat bawah maupun distrik dengan itu langsung disuruh pencocokan hasil. Dan kemarin Sorong Selatan 1 PSI itu kami melayani. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan.
waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Yang sorry tadi saya kurang mendengar yang soal tadi. Beliau menyatakan bahwa ada melaporkan di Bawaslu begitu ya. Nah itu apakah ada atau tidak laporannya di Bawaslu Kabupaten Kota atau di Bawaslu Provinsi? Yang soal dugaan pelanggaran tadi loh kan disampaikan. Silakan dijelaskan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Izin saya sedikit menambahkan hasil pengawasan yang kami lakukan di Bawaslu Papua Barat Daya. Yang pertama terkait dengan PSI, keberatan untuk partai PSI itu hanya ada di Kokoda dan itu telah diselesaikan dengan Bukan, Mbak. dilakukan. Bukan. Ini kan saksi Gerindra. Iya, ini ada kaitannya sepertinya, saling berkaitan. Oke. Karena ini membahas tentang Sorong Selatan. Oke. Izin. Nah, selanjut itu sudah kami lakukan rekomendasi dan dilakukan pembetulan di TPS 001 Mayakore. Nah, yang kedua terkait dengan adanya informasi yang disampaikan di dalam forum rekap provinsi terhadap tidak diterimanya salinan oleh para saksi. Pada saat yang sama juga kami mengkonfirmasi kepada Bawaslu Sorong Selatan yang pada prinsipnya bahwa di sana itu tidak ada masalah dan mereka semua tidak ada yang keberatan terhadap proses yang dilakukan di Kabupaten Sorong Selatan. Nah, adapun terkait beberapa pelanggaran termasuk di Kota Sorong, saat ini sedang dilakukan pembahasan di tingkatan Gakumdu untuk penanganan pelanggaran pidananya termasuk dengan melakukan penelusuran terhadap adanya indikasi pencetakan 1740 C1 plano. Demikian. Lalu yang kedua terkait dengan indikasi pergerakan suara itu juga telah kami lakukan pembetulan khususnya di Kota Sorong dan sudah terkoreksi. Demikian. Jadi demikian ya Mas, yang soal laporan dugaan pelanggaran yang di Bawaslu Kota Sorong berarti atau Sorong Selatan, Mbak? Sorong Selatan, Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong, Kabupaten Tambrau itu sedang dalam proses di penyelesaian penanganan pelanggaran di Bawaslu. Ditangani dugaan pelanggarannya Mas di sana. Terima kasih. Saya lanjut sedikit saya Pak Ketua. Kebetulan ketemu dengan Pak Ketua nanti 5 tahun lagi baru ketemu dengan Pak Ketua. Jadi kebetulan ada di sini ya, sehingga ini waktu yang tepat untuk kita sampaikan hal-hal yang perlu di daerah. Pak Ketua, terakhir itu ada kotak suara yang ditemukan oleh teman-teman KPU Kota. Ada buktinya. Kalau mau dilihat sekarang bisa saya celok buka di situ lihat. Apakah itu perintah dari teman-teman dari KPU pusat atau sebenarnya ada inisiatif sendiri? Apa Mas, kotak suara? Kotak suara yang hilang terus ditemukan. Oke, di Kota Sorong. Kota Sorong ada berapa kotak suara Mas? Ada belasan, itu teman-teman KPU Kota tuh tahu, mungkin lebih tahu, mereka yang jawab sebenarnya. Oke. Dokumentasinya ada di sini. Oke. Terus? Atau mungkin KPU Provinsi bisa jawab. Ya. Apakah itu bagian dari legitimasi yang diberikan dari pusat kepada teman-teman di provinsi dan provinsi memberikan itu kepada teman-teman di kota untuk melakukan? Maksudnya legitimasi gimana? Perintah-perintah gitu kah atau gimana? Iya, maksudnya apakah ada perintah dari KPU pusat tentang atau misalnya sudah diketahui oleh teman-teman di pusat untuk melakukan hal itu atau tidak? Melakukan hal apa nih? Menemukan kotak suara yang hilang di Kota Sorong kemarin. Mereka mencari dan menemukan ada beberapa kotak suara. Ada belasan kotak suara yang hilang katanya. Mereka temukan terus dibawa ke KPU untuk melakukan rekapitulasi kemarin. Yang menyatakan hilang terus ditemukan tuh KPU? Iya, teman-teman KPU juga yang KPU ya gambarnya teman-teman KPU sendiri, bukan orang lain. Kita minta penjelasan ya. Gitu. Di Kota Sorong ya? Kota Sorong. Oke. Sehingga ini ibaratnya jangan kita mempolitisasi sesuatu. Kalau kita mengatakan tidak pada siapa yang bisa terima uang dari caleg angkat tangan, kalau tidak ya sudah akan kita menipu diri sendiri. Waktu saya kembalikan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Teman-teman KPU Provinsi, ini ada catatan disampaikan oleh saksi bahwa
KPU Kota Sorong menemukan sekian belas kotak suara yang hilang, terus ditemukan di satu tempat dan seterusnya. Ini klarifikasinya bagaimana? Saya juga nanti bisa minta tolong teman-teman Bawaslu menjelaskan situasi itu tentang peristiwa yang disampaikan tadi di Kota Sorong ya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih pimpinan rapat pleno yang saya hormati. Mungkin saya harus meluruskan atau mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh saudara saksi terkait dengan kotak suara. Sebetulnya bukan kotak suara ya, ceplano. Itu ceplano, ada 4 lembar ceplano yang pada saat pleno tingkat provinsi Papua Barat Daya ada keberatan dari saksi calon anggota DPD perseorangan atas nama saksi Pak Hartono, Haji Hartono. Kemudian kita lakukan pembuktian dengan mencocokkan data dengan membuka sirekap. Kemudian kita buka box. Apabila datanya belum terinput atau terupload ke sirekap, maka kita harus buka ceplanonya, fisiknya, hardnya kita harus buka dengan membuka box. Box ini kan di gudang logistik, kita harus ambil ke ruang pleno. Kemudian itu box itu diisi per distrik, ceplanonya per kelurahan. Kemudian itu dokumennya bukan hilang, tetapi tercecer. Dia ada tercecer. Tercecernya di mana, Mas? Tercecernya terikut di box dari kelurahan itu lain. Tercecer itu jatuh di jalanan atau Tidak. salah memasukkan dalam kotak di dalam gudang atau gimana? Dia terikut di box dari kelurahan lain, tapi barangnya di gudang. Ya. Jadi salah masuk kotak saja begitu, salah masuk box. Jadi sebelum dibawa rekap. Iya. Terus? Jadi setelah kami cek, barangnya ada. Kemudian pada saat hari terakhir kita lakukan pleno untuk KPU Kota Sorong. Teman-teman KPU Kota Sorong mengklarifikasi itu di ruang rapat pleno pada saat itu. Jadi mereka menunjukkan barangnya bahwa ini barangnya yang dikatakan hilang, sebenarnya tidak hilang, tapi barangnya ada. Barangnya tinggal masuknya di box di kelurahan lain. Oke. Begitu, Pak. Demikian. Dalam situasi itu dibuatkan berita acara oleh KPU Kota Sorong. Kota Sorong. Dibuatkan berita acaranya. Ketika dicari nggak ketemu, kemudian setelah dicek lagi ketemu, oh ternyata salah masuk kotak. Dibuatkan berita acara nggak? Tidak buat berita acara. Tapi bisa dipastikan bahwa yang salah masuk kotak itu C1 C hasil plano yang asli atau orisinil? Yang asli ya. Yang asli untuk jenis pemilihan calon anggota DPD. DPD ya? Ya. Oke. Bukan pemilu presiden, bukan pemilu DPR, bukan? Oke. Teman-teman Bawaslu, mohon penjelasan terhadap tadi yang disampaikan oleh saksi soal dokumen C yang atau salah masuk kotak dan segala macam tadi di Kota Sorong. Silakan. Izin Ketua, saya baru menerima informasi ini pada pukul 18.45 dari Ketua hari ini. Ya, hari ini dari Ketua Bawaslu Kota Sorong yang menyampaikan bahwa KPU Kota Sorong masih membuka kotak ceplano sampai detik ini dan Bawaslu kemudian sudah melakukan peneguran dan kami sedang melakukan penelusuran. Demikian. Kenapa kok hari gini masih ada buka kotak suara ceplano? Ya, kami nggak tahu, tapi ini informasi yang kami terima. KPU apa PPK-nya? Kalau informasi dari Ketua adalah KPU Kota Sorong, lalu kemudian izin saya mungkin sedikit baca dulu ya. Iya. Bahwa KPU, sebentar Mbak,
KPU Kota Sorong itu anggota atas nama siapa, atau sekretariat, atau siapa, satu. Yang kedua, proses bukanya ini dalam rangka apa, kemudian yang ketiga, apakah pada waktu buka itu ada teman-teman Bawaslu ikut mengawasi, ada menghadirkan saksi atau tidak, dan seterusnya. Ya, Ini sementara, artinya informasi sementara atau Ya. informasi awal ya, tolong Baik, disampaikan. informasi sementara yang saya sampaikan adalah bahwa pembukaan kotak ini di bawah arahan Kasubag Teknis KPU Kota dan Kasubag Teknis banyak intervensi komisioner KPU Kota. Nah, ini informasinya belum detail, tapi kami sedang melakukan ada informasi penelusuran. seperti Iya, itu, nanti seperti sedang ditelusuri ya. Iya. Tapi fakta bahwa ada buka kota itu ada cerita seperti itu. Ada informasinya dari Ketua KPU Kota Sorong, KPU, Bawaslu, Ketua Bawaslu. Ketua Bawaslu Kota Sorong seperti itu. Oke. Ketua Bawaslu dapat informasinya dari mana, Mbak? Ini tadi. Informasi dari Ya. Kordif PP, dari salah satu komisioner Kota Sorong, Bawaslu Kota Sorong, ya. Bawaslu Kota Sorong. Iya. Ya. Oke. Jadi ini sifatnya temuan ya, atau ada orang lapor? Belum tahu sejauh ini, Oke, kami sedang masih melakukan dicek penelusuran. Ya, Ya. ini laporan Pak. Baik, terima Demikian. kasih. Silakan KPU Provinsi Iya. klarifikasi. Izin pimpinan rapat pleno yang saya hormati, mungkin saya meluruskan apa yang disampaikan oleh Bawaslu Papua Barat Daya. Mungkin saat ini teman-teman KPU, komisioner KPU Kota Sorong semuanya ada di sini ya, ada di Jakarta, tadi telah tiba. Kemudian mereka ini ada formulir C plano yang sebagian belum diunggah, Oke. Sirekap. Jadi, jadi dalam yang rangka itu yang dibuka bukan kotak, tetapi dibuka box untuk ambil C plano untuk difoto kemudian ya betul, diunggah. dalam rangkanya untuk difoto dan diunggah di di Sirekap. Nah, pertanyaannya, walaupun demikian tujuannya, kan ada prosedurnya. Ya. Iya kan, tidak sembarangan misalkan sendirian, kemudian nggak ada pihak lain. Paling tidak kan kemudian KPU ketika mau melakukan tujuan itu harus menyampaikan kepada Bawaslu Kota supaya kemudian diawasi, kemudian juga mengundang saksi-saksi supaya kemudian tidak menimbulkan pandangan-pandangan negatif terhadap hal itu. Walaupun tujuannya baik, tapi kalau mungkin dilakukan dengan tata cara atau prosedur yang tidak sesuai, itu bisa menimbulkan prasangka siapapun gitu. Nah, oleh karena itu mumpung ada laporan seperti ini, tolong dikasih tahu untuk dihentikan dulu itu. Baik. Ya, karena apa? Tidak sesuai prosedur daripada menimbulkan problem-problem, dan siapa yang melakukan itu membuat berita acara terhadap peristiwa itu. Baik. Gitu ya. Supaya nanti ketika oleh KPU Kota maupun KPU Provinsi ditelusuri maupun oleh Bawaslu, peristiwa ini ada catatannya dalam berita acara terhadap kejadian yang tadi itu, yang membuka kotak untuk memfoto form C hasil plano. Begitu ya? Iya, baik. Makasih. Saya kira gitu, Mas. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Izin pimpinan. Oke, silakan Mas. Ya. Mohon maaf pimpinan, saya hanya tadi sempat mendengar dari Bawaslu Papua Barat Daya dari Bu Satriawati bahwa malam ini mereka sedang membuka kotak di Kota Sorong untuk pengecekan. Apakah itu didampingi oleh Bawaslu Kota dan didampingi oleh setiap saksi partai politik atau? Mas, sorry, tadi sudah ditegaskan, barusan mendapat informasi dan nyata-nyata tidak ada Bawaslunya, tidak juga mengundang saksi, begitu ya Mbak ya? Betul ya, dan sudah diklarifikasi oleh teman-teman KPU. Sudah terjawab Mas tadi. Oh, baik. Jadi dengan begitu kan tadi dinyatakan oleh saksi Gerindra ini unprocedural, tidak sesuai prosedur, tidak sesuai SOP. Makanya tadi saya minta kalau informasi ini benar, maka KPU Provinsi harus segera ngontak KPU Kota Sorong untuk dihentikan peristiwa ini. Satu. Yang kedua, nanti harus dibuatkan berita acaranya nih, gimana ceritanya kok bisa buka-buka kotak suara sendirian atau sepihak tanpa sepengetahuan pihak lain, minimal dengan Bawaslu atau dengan saksi. Sudah tadi Mas. Gitu ya. Nah, nanti saya minta tolong teman-teman di Kesekjenan peristiwa-peristiwa di rekap ini dicatat di kejadian khusus. Nah, khusus pada teman-teman saksi yang mengajukan keberatan dengan topik-topik apa sampai pada kesimpulan menolak atau keberatan dengan hasil. Begitu ya, Mas. Nah, kembali yang ke tadi
Excel tadi, Bapak Ibu saudara sekalian, ini kan karena memang ditemukan di sini dan sudah kita cek terklarifikasi, maka dalam pandangan kami, karena di TPS-nya memang nyatanya begitu dan bisa kita lihat bersama-sama ya, kesimpulannya dikurangi karena penambahan angkanya kan di kecamatan, jumlahnya sekian. Setelah kita cek perolehan akhirnya itu di provinsi kan 37, 33 dan seterusnya, totalnya 9485. Maka kemudian kalau dikurangi suara yang ada di kecamatan karena faktanya di TPS 0, maka hasil koreksi yang paling hasil koreksinya yang paling kanan itu. Ya. Gitu ya teman-teman KPU ya. Nah, kembali ke alat kerja. Maka inilah yang nanti diinput hasil koreksi ini untuk hasil dari partai PSI setelah dikoreksi pada malam hari ini. Demikian ya. Oke. Mas, alat kerjanya Mas. Kembali ya. Izin pimpinan. Siapa? Izin pimpinan. Oh ya, silakan. Ya. Kalau untuk yang tadi suara TPS, terima kasih sudah dikoreksi untuk yang Kelurahan Wernas TPS 02 ya. Tapi saya juga kasih catatan bahwa di kelurahan tersebut yang Wernas itu yang diupload hanya TPS 02. Jadi baik Mas. Jadi nanti itu kami catat di kejadian khusus kami mohon TPS yang lain yang tidak diupload, yang tidak bisa kita buktikan, tolong diperiksa juga. Oke. Jadi begini Mas. Ya. Mas sebagai saksi nanti sampaikan bahwa ada catatan keberatan ini dan kemudian setelah ditelusuri hasilnya seperti ini, tadi sudah dipotret Mas ya? Iya. Dan kemudian sudah dikoreksi di sini. Nah, catatan berikutnya bahwa terhadap berapa? 6 TPS yang lain, karena TPS-nya ada 7 yang ada yang tidak terupload. Kira-kira gitu ya catatannya. Nah, terus ini saya tambahin lagi ya. Di Kabupaten Sorong Selatan, tolong diperiksa lagi. Kecamatan Teminabuan juga. Bentar, pelan-pelan. Coba dibuka Mas, Sorong Selatan. Ini Mas temuannya ada berapa? Kalau temuannya banyak, mohon maaf ya, lebih baik dicatat ya, nggak satu-satu kayak gini. Kemudian nanti sebagaimana yang sudah-sudah, forum-forum berikutnya dicatat, kemudian nanti disampaikan kepada Bawaslu kalau ada alat buktinya, kemudian kita telusuri bersama-sama, tidak di forum ini. Ya, kalau seperti itu panjang nanti Mas. Ini tadi kan ketemu satu, sudah kita akomodir. Dan kemudian kalau kemudian ada lagi dan seterusnya, tolong dicatat saja. Nanti biar ditelusuri di tingkat nasional ini. Nanti kalau ada temuan-temuan lagi, kita buka lagi, kita koreksi lagi gitu Mas. Ini minimal ada 3 kelurahan yang saya lihat tidak sesuai juga. Iya, berapa TPS Mas? Nah kalau menurut saya begitu aja Kalau Mas. yang terupload C1-nya, itu yang terbukti berbeda itu ada 4 TPS. Lah ya Mas, gini aja. Kalau itu kita buka satu-satu, waktunya panjang. Mas catat di TPS di Kabupaten Sorong Selatan, kecamatan mana, desa apa, TPS nomor berapa, tertulis sekian. Setelah dicek dengan di kecamatan dan di kabupaten, ternyata sekian, ada selisih sekian. Maka harus dikoreksi sekian. Nah, itu nanti disampaikan Mas. Gitu ya. Tapi kalau begitu keputusannya gimana? Kan kita belum tahu. Lah ya Mas kan nelusuri dulu. Iya. Setelah ada dibuat matriknya dan ini semuanya bersumber dari sini, nanti disampaikan kepada Bawaslu. Nanti ada penelusuran atau penyandingan cepat dengan teman-teman KPU di luar forum ini. Nanti kalau sudah ketemu forum kita buka lagi, situasinya bagaimana, kalau terbukti ya kita koreksi lagi. Kemarin terjadi di NTB yang kemudian ini sudah sebenarnya ditelusuri. Coba satu aja ya, yang Kelurahan Kohoin. Mas, lama Mas nanti ya. Saya Ketua, izin Ketua. Saya mau nanya, Partai Umat di TPS yang disebut ada saksinya nggak? Kenapa? Di TPS yang mau ditampilin, Partai Umat punya saksi nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak tahu. Ya, pertanyaannya bukan untuk kita. Nggak bisa dicek nggak di sini? Silakan aja dicek. Ya di TPS 2 tadi ada nggak saksinya Partai Umat? Yang tadi Mas, yang sudah bukaan tadi loh. Kecamatan Teminabuan. Yang sudah bukaan tadi Mas, TPS 2 tadi loh, yang sudah bukaan tadi kan tinggal dicek Mas. Nah, yang TPS. Terus yang form C. Bukan Mas.
Tadi lo sudah bukaan kan ada, Mas. Jangan buka lagi. Itu atas itu kan jendelanya banyak tuh, dicek satu-satu yang ada TPS-nya. Makanya kalau masih jadi perbincangan jangan ditutup dulu. Kenapa buka lagi sih? Operator, coba dicek satu-satu yang di atas itu. Bukan yang ini. C. Tadi loh yang sudah dibuka. Bukan. Yang ada telinya tadi loh Mas, yang kosong. Bukan yang ini. C hasil tadi loh Mas. Yang nyuruh nutup siapa? Peristiwanya belum selesai ditelusuri di sini kok ditutup. Nanti udah operatornya tertutup. Nah, yang nyuruh nutup siapa? Paling bawah. Nah, saksinya yang tanda tangan partai apa saja? Partai nomor 2, 3, 4 betul ya? Ya 24 nggak ada. Saksinya Partai Umat nggak ada. Saya kira gitu ya, Mas. Jadi cukup ini saja yang kita cek di sini. Yang lain-lain kalau ada hasil penelusuran silahkan ditelusuri, Mas. Nanti disampaikan kepada Bawaslu, nanti bersama-sama dengan KPU ditelusuri. Dan kalau ada koreksi, nanti kita buka lagi untuk mengoreksi itu. Sampai batasnya sebelum penetapan hasil pemilu secara nasional. Begitu ya? Oke, kalau begitu saya hanya kasih pernyataan sikap aja. Jadi sebenarnya kalau dari temuan kami untuk satu kecamatan saja itu ada 3 Ya dicatat Mas, dicatat Iya. saja nanti ya. Kan Dan ada ini catatan indikasi yang keberatan. sebenarnya sangat besar bahwa di situ harus diperiksa semua. Kenapa? Harus diperiksa semua gitu. Jadi ini kan yang Iya, hanya terupload. Iya Mas, dicatat Mas. Iya. Tadi kan sudah disampaikan kan, dicatat temuan-temuan Mas di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, TPS nomor berapa, di C C hasil plano yang diunggah berapa angkanya, di kecamatan berapa, di kabupaten berapa, nanti ada selisihnya berapa, koreksinya berapa, begitu ya. Nah, ini hasil akhir yang setelah dikoreksi paling kanan ya. Ini yang kemudian nanti akan di-input ke dalam formulir D Rekap Nasional sebagai koreksi terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh provinsi, begitu ya. Nah, silakan Mas di-copy terus dimasukkan ke di rekapnya nasional tadi sebagai bentuk koreksi. Itu mulai dari 3669 sampai yang 9355. Sudah cocok? Coba disandingkan dengan yang tadi Mas, supaya sama-sama bisa kita lihat. Nah, bisa disandingkan filenya begini. Nah, geser sedikit. Ya. Yang kanan Mas, paling kanan. Ya. 3669, 3440, 1224, 1022, 9355. Sudah kita koreksi ya Bapak Ibu. Baik. Dengan demikian bisa kita sahkan. Bismillah sah. Ketua masih merah Ketua. Masih merah, harus ada yang dibuang itu. DPT harus dibuang. Apa? DPT nggak sesuai lagi. 100. Tadi
dikurangin suara PSI itu kan belum berkurang di total. Oke, berarti yang dikurangi dulu. Apa suara tidak terpakai atau suara tidak sah atau apa? Berarti suara sahnya kan berkurang atau? Berkurang berapa? Nah, dikurangi berarti 130 ya, dikurangi itu. Siapa yang dikurangi? Suara sahnya dikurangi itu. Di presiden. Biarin. Betul kan, berarti pemilih hadirnya kan dikurangi itu. Dikurangi 130. Nah, pertanyaannya mau diambil dari laki-laki atau perempuan? Kalau menurut saya populasinya kan banyak laki-laki. Jadi kemungkinan probability-nya banyak laki-laki yang dikurangi 130 yang laki-laki. Ini di forum-forum sebelumnya kan begitu. Paru-paru aja. Ya kalau mau dicek lapangan kan nggak bisa nih Mas. Paru-paru. Bentar. Ngomong paru-paru. Tolong teman-teman dikoreksi. Yang itu loh. Ya. Ya betul. Repot Mas. DPT kan tidak berubah. Cuman pemilih hadirnya ini kita anggap dari mana? Kita anggap dari DPT aja, pemilih hadir DPT. Nah, banyak perempuannya yang hadir pemilih DPT. Ya kan? Nah, yang pemilih DPT yang perempuan Mas yang atas itu 173.959 dikurangi 130 di situ. Menjadi berapa? Belakangnya 820 ya. Betul. Ini kalau kelihatan kayak gini kan kalau mau apa-apa itu harus sinkron semua walaupun dikurangi cuma 130, nggak bisa ujuk-ujuk bagian akhir. Enggak jadi bumerang. Enggak kalau ya kan gini. Kalau sekarang di misalnya anggap saja dua-duanya ada yang Di TPS itu suaranya 130, ya kan? Itu kan dianggap sah. Padahal aslinya kan 0. Maka yang sah kan dikurangi 130, betul kan? Itu loh. Nah, berarti dari suara sah tidak sah tadi sudah dikurangi. Yang sah kan sudah dikurangi 130. Maka kemudian karena nggak ada yang hadir pun harus dikurangi 130. Pertanyaannya diambilkan dari mana? Menurut saya dari DPT saja. Ya, DPT. DPT, nah, mau laki-laki atau perempuan? Kalau banyak laki-lakinya, laki-laki itu angka itu dikurangi 130. Coba Excel yang tadi dibuka aja Mas. 176631 itu di copy. Nah, ditaruh bawah Mas. Nah, itu di copy. Nah, ditaruh situ. Dikurangi 100, ditulis dulu. Klik. Tadi loh. Nah, dikurangi 130, di bawahnya berapa? ini dihentikan. Kan ini ya pakai kan? Oke, dia harus menjaga teman provinsi juga. Ya, silakan. 176. Nah, udah ditulis itu. 176501. Oke. Masih merah. Nah, kemudian surat suara yang digunakan itu berarti kan dikurangi 130. Untuk menyaksikan. Iya. Nggak ada. Ternyata kalau mau main suara saja itu kan nggak bisa, harus sinkron semua. Jadi kalau mau ngubah-ngubah harus canggih betul.
Karena harus melalui 3 atau 4 tingkatan yang berbeda. 30% masih kurang. Nah, yang tidak digunakan berarti ditambah. Dia akan bertambah hasil yang kita akan cari. Tambah. Iyo, itu sudah sinkron sudah. cek ke atas jumlah pelan-pelan Mas. Ke atas yang di atas. Nah, jumlah pemilih hadir dinaikkan Mas biar kelihatan yang di bawahnya. Naik. Nah, dibesarkan sedikit. Dibesarkan, oke. Pemilih yang hadir 363.891. Sudah klop dengan suara-suara yang digunakan ya? Ya. Udah ya. Paling bawah Iya, yang saya khawatirkan juga. sah dan tidak sah harus sama nih. Selesai. Sudah ya? Oke. Saya kira demikian. Ini sudah disahkan belum ini? Sudah. Saya akan tanya, banyak urusan jadi kadang-kadang lupa sudah saya ketok atau belum. Ya. Sudah ya? Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pemilu DPD.